وشكرا على نعم الله صلاة وسلاما دائما على رسول الله وبعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari yang penuh dengan kesejukan ini. Semoga dengan kita terus istiqamah melaksanakan kebaikan demi kebaikan, kita termasuk hambanya yang bersyukur. Dan kalau bersyukur kepada Allah, maka mudah-mudahan kita terus ditambahkan nikmatnya oleh Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, saya sedikit sebelum masuk kepada materi sejarah kita atau tarikhul Islam kita diingatkan dengan kejadian yang kita lihat di sekitar kita. Ada seorang istri kepada suami yang tak pantas melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Ada seorang suami yang melakukan perbuatan yang tak pantas kepada seorang istri. Pertanyaannya, adakah ajaran Islam mengajarkan sesuatu kebaikan di dalam rumah tangga? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Kenapa terjadi perbuatan itu? Kenapa terjadi suami istri tidak melakukan semestinya? Memang kita harus ada yang namanya itu menasihati. Suami harus berakhlak baik dengan istrinya. Istri harus berakhlak baik dengan suaminya. Coba kita lihat, Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-15 surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra, pada ayat yang ke-26-nya atau tepatnya halaman 284. Di sana dikatakan apa? Ini Allah ingatkan kita nih Pak, sebagai suami atau sebagai istri. Kata Allah apa? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, datangilah atau berikanlah kepada keluarga dekatmu. Kalimat dzal qurba di dalam ayat ini ditafsirkan di dalam tafsir Zubdatut Tafsir yang muallifnya adalah Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau menjelaskan kalimat dzal qurba maksudnya adalah nasaban, bukan yang dekat rumahnya, bukan yang dempetan rumahnya, tetapi yang segaris darahnya. Itu yang disebut dengan adalah dzal qurba, keluarga terdekat. Siapa keluarga kita yang paling dekat? Istri kalau kita seorang suami, suami kalau kita sebagai seorang istri. Haqqahu, ada kalimat berikutnya ayatnya haqqahu. Apa ditafsirkan apa haqqahu? Maka profesor tersebut menafsirkan ayat haqqahu ini dengan kata lainnya adalah silaturrahmi, silaturrahim. Kalau kita ingin melakukan hak kepada istri kita, maka berbuat kasih sayanglah kepada istri kita. Kalau kita ingin memberikan hak kepada keluarga kita, maka berikanlah hak yang utama, yaitu adalah kasih sayang kepada keluarga kita. Paham sampai sini Pak? Woi, paham sampai sini?
Ini saya ngomongin apa berarti Pak? Ngomongin itu kata yang nasional sebelah kanan. Wah ini kasusnya si Peri kayak gini, kan gitu. Gini Pak, Islam itu memang udah komplit Pak. Nggak ada yang kagak dijelaskan di dalam Islam. Semuanya dijelaskan. Bahkan kalau kita nyontek bagaimana Rasulullah SAW itu di dalam keluarganya yang sayang sama istri-istrinya, yang cinta dengan cucu-cucunya, yang sayang kepada putra-putrinya, Masya Allah, kita jauh dari kata mencontoh Nabi di dalam keluarganya. Tapi mudah-mudahan Pak, dengan kejadian demi kejadian kemudian kita ambil ibrah dari setiap ayat yang Allah berikan kepada kita semakin hari semakin baik dengan keluarga kita, semakin baik dengan istri kita, semakin baik dengan anak-anak kita, insya Allah. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, kita masuk kepada materi kisah atau sirah nabawi yang biasa kita rutinkan. Pada bulan yang lalu saya minta izin tidak hadir karena memang ada kesibukannya, ada acara. Dan alhamdulillah kita bisa hadir bisa melakukan pertemuan pada pagi hari ini. Pada 2 bulan yang lalu kita sampai menceritakan Pak, apa yang disebut dengan Ghazwatul Khandaq, yaitu adalah cerita tentang perang Khandaq. Perang apa? Perang Khandaq. Khandaq. Pernah dengar kan ya perang Khandaq ya? Perang Khandaq itu adalah perang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat melawan orang-orang yang balas dendam kepada Nabi dan para sahabat. Siapa yang balas dendam? Di sana ada yang namanya Bani Nadir. Bani Nadir ini merasa sangat-sangat marah dengan Nabi Pak. Bani Nadir ini merasa secepatnya pengen memusnahkan Islam, pengen menghabisi Nabi dan para sahabatnya. Bahkan Bani Nadir ini dia kemudian ngajak orang-orang suku-suku yang ada di bangsa Arab ketika itu untuk bareng-bareng melawan Nabi Muhammad. Lalu apa yang kemudian terjadi ketika Bani Nadir ngajak para suku-suku yang ada di sana? Mereka apa? Waqabilu ru'asa. Kemudian mereka ketika menemui suku-suku yang ada di sana, mereka kemudian menerima apa yang diusulkan, apa yang diajukan oleh Bani Nadir. Mereka bareng-bareng akhirnya Pak mau memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ketika mereka sudah punya beberapa kelompok, makin banyak, nah hari inilah kita akan jelaskan kelanjutannya. Thumma ja'u ila qabilati Ghatfan. Si Bani Nadir ini kagak dewekan. Dia bukan hanya datang kepada ru'asa Quraisyin, bukan hanya datang kepada pemimpin-pemimpin Quraisy untuk minta supportnya, minta bantuannya, tetapi dia datang ke suku kabilah yang namanya Ghatfan. Ghatfan juga adalah barisan sakit hati yang kepada Nabi. Lalu kemudian Bani Nadir mengusulkan kepada suku Ghatfan untuk mengutus rijalah, untuk mengutus laki-laki dari kaum Ghatfan tersebut, dari kabilah Ghatfan tersebut untuk memerangi Nabi Muhammad. Maka selesai pada kabilah Ghatfan, lalu kemudian lagi ada yang lain juga diajak oleh orang-orang Bani Nadir. Lalu kemudian orang-orang Quraisy mempersiapkan untuk
Nabi Muhammad yang kemudian dipimpin orang Quraisy itu oleh pemimpinnya yang bernama Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan ini membawa bendera Utsman bin Talhah bin Abi Talhah Abdari, wa adaduhum, dan jumlah pasukan mereka yaitu adalah 4.000 bersama mereka. Ada juga 300 pasukan berkuda, salasumiyah, 300 pasukan berkuda, wa alfu, dan 1.000 pasukan menggunakan onta. Masya Allah Pak, ini mereka benar-benar ingin melawan Nabi Muhammad SAW dengan mengumpulkan banyak jumlah pasukan yang akan memerangi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Ghadban juga mengumpulkan pasukannya dan dipimpin oleh Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan ini jadi pemimpin dari kalangan pasukan Ghadban. Alladzi jaza ihsan, yang dulu Pak, yang dulu si Uyainah ini adalah orang yang mendapatkan kebaikan Pak dari Nabi SAW. Dulu mendapatkan kebaikan aja, kagak berterima kasih sama Nabi, malah Nabi mau diperangi sama orang yang mendapatkan kebaikan dari Nabi. Siapa namanya? Uyainah. Rasulullah SAW kufran, fa innahu kama qadimna. Rasulullah SAW tidak mendapatkan kebaikan dari si Uyainah, malah mendapatkan pengingkaran atas kenabian Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Lalu kemudian ada lagi Pak, pasukan yang lainnya, ma'ahu alfu farish, bersama si Uyainah itu juga dijelaskan adalah ada 1.000 pasukan tentara berkuda. Masya Allah Pak, makin banyak tadi 4.000, sekarang tambah 1.000 lagi, udah 5.000 pasukan Pak melawan Nabi. Ini kita nggak tahu Pak, pasukan Nabi ini kira-kira berapa jumlahnya nanti. Nah begitulah, kira-kira banyakkan pasukan Nabi apa pasukan orang-orang kafir Pak, kira-kira orang kafir. Tapi yang menang siapa nih Pak? Nabi. Kok bisa menang Bu? Oh ya, udah kesimpulannya aja rumahnya. Ntar Pak nih. Lalu kemudian Pak, ada Bani Murrah juga sama Pak, yang barisan sakit hati kepada Nabi. Mereka dikumpulkan, yang kemudian dipimpin oleh Haris bin Auf Al-Murri. Berapa jumlahnya? Ada 400 ada 400 orang yang kemudian mau melawan Nabi. Lalu kemudian ada Bani Ashjar juga sama Pak, mau melawan Nabi, yang dipimpin oleh Abu Mas'ud bin Rakhilah. Kemudian ada lagi Bani Salim yang dipimpin oleh Sufyan bin Abdus Syams. Wahum 700, dan dia memiliki 700 pasukan. Ini masih banyak Pak nih yang mau melawan Nabi lagi Pak, masih banyak. Watajahazat Banu Asad, kemudian juga mempersiapkan oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Talhah bin Khuwailid Al-Asadi. Masya Allah Pak, na'udzubillah Pak, kalau sampai terjadi pada masa sekarang kaum muslimin dikepung. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa jumlah mereka itu berapa? Uiddatul jami',
dan jumlah mereka seluruhnya adalah apa? Asyrah alaf, yaitu adalah 10.000 pasukan. Tuh Pak, dikit apa banyak? Banyak. Jadi memang kalau kita melihat sejarah Nabi yang namanya hak sama batil selalu berseteru Pak. Yang 1.000 pasukan tersebut qa'iduhumul am, pimpinan umumnya siapa nih? Jadi di antara pasukan orang-orang kafir itu, dari setiap kabilah ada pemimpinnya, dan pemimpin utamanya Pak yang bernama adalah Abu Sufyan. Ini tokoh-tokoh orang-orang munafik nih Pak ya. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, ini kan pasukan sudah pada mempersiapkan nih, gemuruh suaranya terdengar Pak nih, banyak orang yang mendengarnya. Akhirnya berita itu Pak, berita orang-orang kafir ini ingin menyerang Nabi dan para sahabat diketahui oleh Nabi Pak. Walamma balaghahu alaihi salam akhbara, dan tak kala sampainya kepada Nabi SAW akan berita itu, maka kemudian Rasulullah SAW istasyar, Rasulullah SAW bermusyawarah. Musyawarah Pak. Jadi Nabi ngedengar nih, Nabi, orang-orang kafir mau nyerang kita, apa yang kita harus lakukan? Lalu Nabi kagak memberikan keputusan dewekan, kagak memberikan keputusan sendiri Pak. Nabi ngumpulin para sahabatnya, Nabi musyawarah ashabahu fima yasna, hendaknya apa yang kita kerjakan, hendaknya apa sikap kita yang kita lakukan. Ada musuh dari luar Madinah mau nyerang Madinah, apa yang kita lakukan? Ayam kuthu bil Madinah am yakhruju, apakah kita tinggal netep masih di Madinah atau kita pergi dari Madinah? Lalu kemudian di sini dikatakan liqa'i hadzal jaish, keluar dari Madinah dan berperang dengan mereka di medan peperangan. Lalu kemudian Pak, inilah Pak, orang kalau mendapatkan ilham dari Allah, Nabi kagak membuat ide dan gagasan ini, para sahabat yang lain kagak. Ada satu orang Pak di dalam musyawarah tersebut bingung orang bagaimana sikap yang kita lakukan supaya kita tetap berada pada posisi menang. Akhirnya jumlah mereka banyak, kita nggak banyak, kita sedikit jumlahnya, apa yang kita harus lakukan? Lalu ada seorang sahabat Pak mengusulkan, fa asyara alaihi, dan kemudian ada yang mengusulkan yang bernama adalah Salman Al-Farisi. Siapa namanya Pak? Salman Al-Farisi ini dia usul, Rasul, saya usul dah. Apa yang ente usulin Salman? Bagaimana Rasul, kita ini enggak nyerang dia, kita enggak nyerang mereka, kita bertahan. Sebab kalau kita nyerang mereka, kita enggak akan menang ya Rasul. Kita bertahan aja. Maksud kamu apa wahai Salman, kok bertahan? Gini Rasul, kita bertahan enggak pakai diam aja, tapi kita pakai strategi. Kalau kita buat benteng yang tinggi kagak mungkin, karena ini waktunya udah dekat, gak mungkin kita bikin benteng yang tinggi. Maksud kamu bagaimana Salman?
Kata si Salman, bi'amalil khandaq, ya Rasul, buat aja. Kalau biasanya benteng itu ke atas, kita bentengnya ke bawah. Kita buat parit ya Rasul, kita buat kali yang gede di antara tempat mereka dan tempat kita ya Rasul, biar mereka tidak bisa masuk ke tempat kita. Sekalipun ada terjadi peperangan antara mereka dengan kita, paling-paling ya Rasul, mereka kagak bisa ngelewatin kita. Paling-paling mereka bisa cuma perang dengan kita menggunakan panah aja, enggak pakai kuda, enggak pakai onta, enggak pakai apa-apa. Pasukan mereka yang kuda enggak ada artinya, pasukan mereka yang onta enggak ada artinya. Semuanya perang pakai apa? Panah. Oh, strateginya luar biasa nih Pak, hebat Pak. Salman Al-Farisi. Lalu akhirnya Pak, karena emang diusulkan sama Salman demikian dan masuk akal apa yang diargumentasikan oleh Salman Al-Farisi, dan seluruh jamaah musyawarah tersebut sepakat Pak untuk melakukan hal itu. Lalu kemudian fa'amara alaihi salam al-muslimina bi'amalihi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk membuat parit Pak. Jadi kalau kita lihat paritnya berarti gede dong Pak Ustaz. Parit ngerti nggak parit Pak? Woi, parit apa? Selokan Pak, atau apa? Lubang ya, lubang tapi mengelilingi Madinah supaya musuh yang mau masuk ke Madinah kagak bisa. Kuda lompat kagak nyampe Pak. Berarti paritnya lebar apa sempit Pak? Lebar. Ini canggih Pak. Ini otaknya memang otak bimbingan dari wahyu Allah, begitu bagus. Pak, Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk membuat parit. Wasyara'u, lalu mereka cepat-cepat Pak, fi hufrihi, pada membuat lubang tersebut Pak, dicepetin, jangan sampai keduluan datang musuh. Ayo segera, ayo segera. Bahkan Pak, itu yang namanya Rasul bukan cuma nyuruh doang, tetapi Rasul juga angkat tanah, angkat pacul untuk membantu para sahabat kaum muslimin yang sedang menggali parit tersebut. Bantu Pak, Rasul membantu, jangan cuma nyuruh doang. Kalau kita kadang-kadang kalau pejabat melihat apa namanya Pak, proyek, pejabat megang pacul apa enggak? Woi, megang pacul apa enggak? Agak ya. Itu kalau pejabat tingkat presiden lebih dia. Kalau pejabat tingkat RT Pak ada nggak Pak? Yang ngebantuin ada nggak? Banyak ya. RT, kalau RW ngebantuin nggak? Bantuin. Iya. Harusnya begitu Pak, pejabat itu. Ketika ada pekerjaan yang dilakukan oleh umat, oleh masyarakat, maka bantu Pak. Jangan diam doang, jangan cuma ngeliatin doang, harus bantu. Ya, begitu. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, itu dibuat Pak, yang namanya parit itu dibuat di sebelah selatan di kota Madinah. Kemudian dari timur ke barat kota Madinah. Ini dilakukan
untuk menghalau orang-orang atau pasukan-pasukan kafir Quraisy yang datang dari arah sana. Amma baqiyah, akan tetapi sisanya yang tidak dibikin parit, yang tidak dibikin lubang tersebut, itu berbatasan dengan rumah-rumah yang terbangun di arah yang masuk kota Madinah, berarti tidak dibuatkan parit. Insyaallah Pak. Jadi enggak semua sekeliling Madinah itu dibuatkan parit Pak, karena ada sudah dari arah yang akan mereka datangi, sudah ada yang terbangun rumah Pak di depan-depan yang arah masuk ke kota Madinah. Jadi tidak semuanya. Artinya pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin agak lebih ringan, meskipun waktu itu Pak untuk menggali parit yang begitu dalam tidak mendukung peralatannya. Kalau sekarang menggali parit nggak pakai orang Pak, kalau sekarang pakai apa Pak? Dosa ya. Kalau zaman dulu itu bikin kali malam tuh Pak, kali malam itu kalau nggak salah kali malam tuh tahun berapa itu? 80-an atau 90-an itu ya. Itu masih pakai orang tuh katanya Pak, masih pakai orang. Berarti kalau bikin kayak begitu pakai orang, prosesnya makan waktu yang sebentar apa waktu yang lama Pak? Waktu yang lama. Itu di Indonesia udah tahun segitu Pak, masih lama. Bagaimana waktu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bikin Pak? Tuh, apalagi kalau misalkan tanah di Indonesia enak Pak, digali empuk. Kalau di Arab Pak gimana Pak? Di Arab bagaimana coba? Nah, itulah perjuangan ketika mempertahankan akidah di sini Pak, ujiannya. Maka ketika kemudian tidak begitu kuat apa peralatan yang ada di kaum muslimin, terus tetap dilakukan oleh kaum muslimin untuk membuat parit tersebut Pak. Dan sampai yakin bahwa parit tersebut itu tidak bisa dilalui oleh pasukan berkuda, tidak bisa dilalui oleh pasukan berunta, hanya bisa dilakukan perang dengan menggunakan panah. Baru selesailah penggalian yang dilakukan oleh kaum muslimin semuanya. Lalu kemudian Pak, pasukan kaum muslimin setelah selesai, mereka mempersiapkan segala sesuatunya ketika musuh akan datang kepada mereka. Dan sambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, lalu kemudian Nabi berdoanya ini dinukil di dalam sebuah syair Pak, diambil perkataannya itu dengan syair yang ditulis oleh Ibnu Urwahah. Apa syairnya Pak? Begini Pak, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita gali dengan susah payah itu parit supaya kita aman dari musuh Pak. Nabi mengatakan begini, Allahumma laula anta ma ahtadaina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, seandainya engkau tidak memberikan petunjuk kepada kami, seandainya engkau tidak memberikan hidayah kepada kami, dan seandainya engkau tidak memberikan kesempatan kami untuk bersedekah, dan seandainya engkau tidak memberikan kesempatan kami sholaina untuk melaksanakan ibadah. Jadi Allah telah berikan hidayah, Allah
Allah telah berikan kesempatan untuk berinfak, Allah telah berikan kesempatan untuk sholat kami. Maka ya Allah, hari ini, saat ini, turunkanlah kepada kami as-sakinata alaina, turunkanlah kepada kami ketenangan ya Allah. Kami di depan itu ada musuh yang mau nyerang kami ya Allah, ada musuh yang mau menghabisi kami ya Allah, jumlahnya banyak ya Allah. Berikanlah kami ketenangan dengan amal-amal kami yang telah kami lakukan, dengan sholat, dengan sedekah, dengan hidayah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Watsabbitil aqdam, dan kuatkanlah langkah kaki kami ya Allah. Jadi ini Rasul meminta kepada Allah dengan apa yang telah dilakukannya. Pertolongan Allah sangat dibutuhkan Pak dalam perang ini. Sementara ya Allah, kami telah lakukan ini di sana, wal musyrikun qad baghaw alaina, ada orang-orang yang musyrik yang mau nyerang kami ya Allah. Ada orang-orang yang musyrik yang kemudian ingin menghancurkan kami ya Allah. Maka ya Allah, tolonglah kami. Maka ya Allah, dengan keinginan kami bersama keinginan Engkau untuk menegakkan Islam ya Allah, bantulah kami. Masya Allah. Itulah Pak yang didoakan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu disyairkan oleh Ibnu Rawahah. Jadi suasana ketika itu mencekam apakah enggak Pak? Ini sangat mencekam Pak. Kaum muslimin sudah dikepung Pak. Tapi kaum muslimin bisanya waktu itu adalah apa? Dia membuat parit untuk menghalau musuh yang akan menyerangnya. Lalu kemudian Pak, wa aqamul jaish, dan bersiap-siaplah pasukan fil jihati syarqiyyati, dari arah timur. Jadi kaum muslimin sudah juga membuat pasukan dengan barisan-barisan yang sudah disiapkannya dari arah Sila, yaitu adalah gunung yang di Madinah, dan jumlah kaum muslimin pasukannya kagak banyak Pak. Kalau tadi orang kafir ada 10.000 pasukan, kaum muslimin cuma segini Pak. Berapa? 3.000 pasukan. Berarti kalau misalkan perang Pak nih, benar terjadi perang, itu berarti 1.000 berbanding 3.000. Satu orang kaum muslimin ngelawan berapa orang Pak kira-kira Pak? Satu orang ngelawan berapa orang kira-kira Pak? 3-4 orang ya. Maka nggak mungkin menang kasarnya Pak. Kalau dari strategi peperangan, enggak, strategi yang kuat nggak akan menang Pak. Kalau 3.000 melawan 10.000, yang menang pasti yang mana Pak? Yang 10.000. Nah, jumlah kaum muslimin 3.000 itu lalu kemudian dibagi dengan 2 kelompok Pak. Ada kelompok muhajirin, kaum muhajirin, wa kana liwa, dan pasukan muhajirin ini membawa bendera muhajirin yang dipimpin oleh Zaid ibnu Harisah. Zaid bin Harisah yang menjadi panglimanya di kaum muhajirin. Dan kemudian waliwaul ansar, dan panji bendera orang Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah.
Ini 3.000 itu dibagi 2 kelompok tersebut. Lalu kemudian orang Quraisy nanti akan datang dengan seluruh kekuatan yang dia punya. Wa amma Ghatfan, dan orang-orang Ghatfan pun akan datang dari arah Uhud. Uhud itu gunung ya, gunung atau Jabal Uhud. Wa kanal musyrikin wa kanal musyrikun, akan tetapi Pak, akan tetapi orang-orang musyrik yang jumlahnya 10.000 itu melihat kaum muslimin jumlahnya 3.000, lalu kemudian punya strategi membuat parit. Orang-orang musyrikin itu kemudian dia takjub, dia heran apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu. Wah, kok bisa ya dia punya strategi kayak gini? Ini nggak pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Perang dari zaman kapanpun kagak ada perang model begini. Kok bisa Al-Khandaq buat parit ini kaum muslimin? Dari mana ini informasinya, kok bisa bikin strategi begini? Heran Pak orang-orang musyrik. Lalu kemudian Pak, karena memang mereka ketika dekat kota Madinah melihat parit yang begitu besarnya, mereka heran, wah ini strategi apa? Dan akhirnya pasukan tersebut kemudian tidak mampu masuk ke kota Madinah. Maka akhirnya fasaru, maka kemudian mereka menjadi hanya perangnya menggunakan panah saja. Jadi perangnya itu selama dari pagi sampai malam Pak. Perang Khandaq itu lama. Perang Khandaq itu melewati beberapa waktu sholat, lama Pak, dari pagi sampai malam. Makanya salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tentang qadha sholat ini Pak, cerita perang Khandaq. Jadi ada sholat yang boleh diqadha kalau kita memang uzurnya uzur syar'i, karena Rasulullah dan para sahabat ketika itu tidak mampu melaksanakan sholat secara berjamaah karena sedang melawan musuh 1 harian penuh. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kemudian ngomong, oh kagak ada itu qadha sholat, ada. Ini Rasul pernah mengqadha sholat. Tapi ingatlah, yang diqadha sholat-sholat yang ditinggalkan karena Allah, bukan qadha sholat yang karena malas. Kalau kita kadang-kadang meninggalkan sholat karena syariat perintah Allah, apa karena malas Pak? Malas. Makanya jangan ngeremehin sholat. Kalau Rasul memang dia meninggalkan sholat karena melawan musuh ya, menegakkan Islam. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia, walamma tala, dan tak kala telah panjanglah Pak pertempuran antara mereka dengan menggunakan panah, maka ada orang-orang Quraisy ini bosan Pak. Orang Quraisy ini jenuh. Wah kalau begini terus berperang, kapan bisa menangnya? Akhirnya Pak, pasukan berkuda dari orang Quraisy mencoba masuk ke parit tersebut. Alhasil Pak, pasukan kuda tersebut jatuh di dalam parit Pak. Jatuh Pak. Ya nggak bisa lah dia lewatin. Bahaya. Siapa pasukan Quraisy itu? Namanya yaitu adalah Akramah bin Abi Jahal dan Amr bin Wud. Ini adalah pasukan yang mencoba masuk ke wilayah Madinah menggunakan kuda. Wa akharun, dan yang lainnya. Dan mereka yang masuk ke parit tersebut waqad, dan sungguh disambut oleh siapa yang memerangi
bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kudanya itu terperosok, jatuh di parit, kemudian dilawan oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian juga ada Ali itu melawan si Amr bin Hudda, faqatalahu, maka Ali dapat membunuh Amr bin Hud dan teman-temannya. Coba, Masya Allah. Jadi strategi ini memang sangat tepat, Pak. Fil Khandaq, dan ada juga, Pak, orang ini di dalam perang Khandaq tersebut ada yang namanya Naufal bin Abdullah. Naufal bin Abdullah ini ketika dia mau masuk di parit tersebut, akhirnya kemudian dia jatuh dan lehernya kemudian patah. Jadi di perang Khandaq ini strateginya memang sudah sangat sesuai dengan apa yang ada pada pasukan kaum muslimin. Lalu kemudian warama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan kemudian melemparkanlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu panahnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya, sehingga yauman kamilan, satu hari penuh, Pak, kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir melawan 1000 orang pasukan. Fatatil muslimin, lalu kemudian Pak, kaum muslimin ini telah melalaikan as-sholat, akan sholatnya. Jadi orang Islam itu waktu perang Khandaq kagak sempat sholat, dia ketinggalan sholatnya, nggak bisa. Dzakal yaum wa qadawha, dan kemudian kaum muslimin dan Nabi mengqadhanya setelah perang Khandaq berakhir. Tuh. Jadi sampai malam selesai perang Khandaq, mereka kaum kafir udah putus asa, kecapean, dan gak akan berhasil ini melawan pasukan kaum muslimin kalau begini doang caranya. Akhirnya, Pak, pasukan kafir itu putus asa, udah pulang, Pak, selesai. Dan kaum muslimin selamat. Dan ketika waktu yang digunakan untuk perang Khandaq ini begitu lama, maka kemudian Nabi dan para sahabat meninggalkan sholat tersebut. Wa ja'ala alaihi salam alal Khandaq, dan kemudian menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berjaga-jaga, Pak, tetap memantau pasukan musuh yang kalau suatu saat dia ingin menyerang lagi. Jadi setelah selesai tetap ada yang berjaga-jaga di Khandaq tersebut, Pak, di parit-parit yang dibuat oleh kaum muslimin tersebut. Sampai malam hari. Jadi kegiatan perang atau terjadinya perang Khandaq sampai malam, dan setiap yang berjaga tersebut dikasih kasih waktu, karena memang waktu perang itu kejadiannya sangat dingin, Pak, cuacanya. Jadi bergantian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa kana alaihi salam, dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersama sahabatnya itu berjaga-jaga, jangan sampai ada musuh yang masuk ke kota Madinah. Jadi para sahabat jaga, Nabi juga dapat jatah menjaga parit tersebut, Pak. Ammal munafiquna,
Akan tetapi orang-orang munafik, jadi ketika di pasukan kaum muslimin ini sudah hampir menang lah, walaupun memakan waktu yang cukup lama, ada orang-orang munafik telah menampakkan jati dirinya, Pak. Dia mengatakan sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Kata Allah begini, Pak, menggambarkan ucapan orang munafik ketika itu yang ada di Madinah. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Kata orang munafik begini, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kata Allah kita bakalan menang, kata Rasulullah kita bakalan menang. Kata orang munafik enggak akan menang. Katanya begitu, Pak. Itu cuma bohong doang, itu cuma tipu kita doang, katanya begitu, Pak. Tuh, itulah orang-orang yang munafik, Pak. Lalu ketika kemudian orang-orang munafik itu memunculkan sikap yang menyatakan dia nggak percaya dengan kemenangan yang Allah janjikan, kemenangan yang Rasulullah janjikan, maka ternyata pada akhirnya kemenangan itu dimiliki oleh kaum muslimin, dan orang-orang kafir tunggang langgang mereka balik ke tempatnya masing-masing dengan membawa kekalahan. Masya Allah. Itulah, Pak, kisahnya. Ini udah siang apa masih malam, Pak? Udah siang ya, Pak ya? Ini udah apa belum, Pak? Ya Allah, udah bunyi Pak ya? Jadi cerita perang Khandaq ini, Pak, yang menang orang-orang kafir apa orang Islam, Pak? Perangnya menang orang Islam, caranya pakai strategi apa, Pak? Itu. Pasukan kafir banyak apa sedikit? Nah, jadi kalau misalkan Bapak mau perang gitu. Bapak misalkan melakukan kebaikan, nggak usah, Pak, nunggu banyak orang, nggak usah. Kalau Bapak baik, kalau Bapak benar, pasti Allah akan berikan kemenangan kepada Bapak. Ya, maka jangan tunggu banyak dulu kebaikan dilakukan. Silahkan Bapak mulai saja kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan pasti ada Allah yang akan menolongnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, Pak, yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini, cerita ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil ibrahnya. Insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa kebenaran syariat Islam pasti akan menang kapanpun dan bagaimanapun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada yang bertanya atau tidak? Enggak ada ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-saliman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu